7 terpidana kasus Vina Ogah ajukan gerasi, pilih mati di penjara. Kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jutek Bongso mengatakan, kliennya menolak mengajukan gerasi atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto setelah upaya peninjauan kembali, PK, yang mereka ajukan ditolak Mahkamah Agung. Jutek menjelaskan, sejatinya ia selaku tim penasihat hukum telah menawarkan beberapa cara kepada kliennya untuk menempuh langkah hukum lanjutan setelah menolak PK mereka, satu di antaranya gerasi. Jutek mengatakan hal itu ditawarkan secara langsung kepada kliennya saat menyambangi lapas Kesambi Cirebon tempat para terpidana menjalani masa tahanan. 2 kali saya bertanya kepada para terpidana tadi di dalam lapas bersama tim 20 orang, sampai 2 kali saya sendiri bertanya, yakin tidak mau mengambil langkah gerasi, kata Jutek menirukan ucapan para terpidana saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Kata Jutek, alasan kliennya menolak mengajukan gerasi lantaran mereka enggan jika harus diminta mengakui telah menjadi pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki. Pasalnya satu syarat untuk mengajukan gerasi, terpidana harus mengakui perbuatannya sehingga pengampunan presiden bisa diberikan. Bahkan kata Jutek, para terpidana itu sampai bersedia mati di penjara ketimbang mengakui telah membunuh sejoli tersebut. Mereka tidak mau melakukan langkah gerasi. Kenapa? Karena salah satu syarat gerasi kan harus mengakui apa yang mereka perbuat, ujar Jutek. Kata mereka, kalau kami harus mengakui atas perbuatan pembunuhan itu padahal kami tidak melakukan, lebih bagus kami mati dan mendekam terus di penjara sampai mati dan membusuk. Mereka tidak mau, ajukan gerasi, sambungnya. Jutek pun menyebut bakal mencari upaya lain agar ketujuh terpidana ini tetap bisa menghirup udara bebas setelah adanya putusan Ma. Ya tentu secara konstitusi kami akan melakukan hak-hak konstitusi dari para terpidana, ucapnya. Diketahui 7 terpidana kasus Vina Cirebon menangis setelah tahu PK yang mereka ajukan ditolak Ma. Mereka menangis, manusiawilah ya mereka sedih. Kami juga sebagai PH, penasihat hukum, sedih, kecewa pasti, kata Jutek. Kendati pihaknya dan kliennya kecewa, Jutek mengaku tetap menghormati keputusan yang telah diambil Mahkamah Agung terkait PK tersebut. Dirinya juga menekankan kepada kliennya tidak bisa melawan putusan hukum tersebut dengan cara-cara di luar jalur konstitusional. Mahkamah Agung, Ma, diketahui menolak peninjauan kembali, PK, yang diajukan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Adapun dalam perkara ini 7 terpidana sebelumnya telah divonis seumur hidup dalam kasus tersebut. Sejatinya terdapat 1 terpidana lain dalam kasus ini yakni Saka Tatal. Namun yang bersangkutan telah bebas setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun. Matolak PK kasus pembunuhan Vina Cirebon, 7 terpidana tetap jalani hukuman seumur hidup. Mahkamah Agung, Ma, menolak peninjauan kembali, PK, yang diajukan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon yang terjadi beberapa waktu lalu. Adapun ketujuh terpidana tersebut yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana. Dengan demikian, ketujuh terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. Perkara tersebut terbagi dalam 2 berkas perkara masing-masing dengan nomor perkara 198, PKPID 2024 dengan terpidana Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sedangkan berkas perkara dengan nomor 199, PKPID 2024 terdaftar nama terpidana Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman, Supriyanto, dan Jaya. Meski berbeda berkas perkara, sidang PK tersebut sama-sama diadili oleh Ketua Majelis Hakim Burhan Dahlan. Amar putusan, tolak PK para terpidana. Demikian bunyi putusan tersebut dikutip dari laman resmi Ma, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Adapun dalam perkara ini 7 terpidana sebelumnya telah divonis seumur hidup dalam kasus tersebut. Sejatinya terdapat 1 terpidana lain dalam kasus ini yakni Saka Tatal, namun dia telah bebas setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun. Dua pertimbangan Ma tolak PK 7 terpidana kasus Vina. Mahkamah Agung, Ma,
menolak peninjauan kembali PK 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana kasus Vina, kata juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV. Yanto menjelaskan ada dua pertimbangan majelis hakim menolak permohonan PK tersebut. Pertama, tidak terdapat khilafan judeks facie dan judeks juris hakim dalam mengadili para terpidana. Dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP, ungkapnya. Melansir Kompas.com, PK 7 terpidana itu terbagi dalam dua perkara. Perkara pertama teregister dengan nomor 198 PKPID 2024 atas nama Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Perkara Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya diadili oleh Ketua Majelis PK, Burhan Dahlan dengan dua anggota majelis, Yohanes Priyana dan Sigit Triyono. Sementara itu, PK 5 terpidana lainnya, yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto teregister dengan nomor 199 PKPID 2024. Adapun PK 5 terpidana ini diadili oleh Burhan Dahlan serta dua anggota majelis, Jupriyadi dan Sigit Triyono. Sebagai informasi, dalam kasus Vina yang terjadi pada 2016 ini, total ada 8 orang terpidana. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup. 1 terpidana lainnya yakni Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Adapun Saka Tatal kini telah bebas murni. Kabar mengejutkan datang dari Rivaldi alias Ucil, terpidana seumur hidup kasus Vina Cirebon. Diketahui, Rivaldi telah bertunangan dengan kekasihnya, Yuli, pada Rabu, 11 Desember 2024, di Lapas Cirebon. Yuli rupanya turut mengikuti perkembangan kasus tersebut dan meyakini bahwa Ucil tak bersalah. Ayahanda Ucil, Asep Kusnadi menceritakan pertunangan putranya dengan calon istri berjalan lancar. Selain Asep, kuasa hukum Rivaldi, Titin Prialianti juga menyaksikan pertunangan di Lapas Cirebon. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri yang mendengar kabar baik itu sempat melontarkan pertanyaan menggelitik kepada Asep. Jika pertunangan ini berlanjut ke jenjang pernikahan, apakah Asep bakal mengundang Ibtu Rudiana, sosok yang diduga menjadi biang kerok anaknya terbelenggu penjara? Tak disangka, jawaban Asep justru membukakan pintu bagi Ibtu Rudiana untuk hadir. Asep meminta semua yang bermusuhan dengan anaknya tersebut harus diundang ke pernikahan Ucil. Selain 7 terpidana, Ma juga tolak PK Saka Tatal terkait kasus pembunuhan berencana Vina Cirebon. Mahkamah Agung, Ma, telah menolak peninjauan kembali PK yang diajukan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Muhammad Rizki alias Eki di Cirebon, Jawa Barat. Selain terhadap 7 terpidana, Ma juga menolak PK yang diajukan Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana anak dalam kasus tersebut. Berstatusnya Saka sebagai terpidana anak lantaran pada saat kasus tersebut mencuat tahun 2016 lalu, Saka masih berusia di bawah umur. Adapun PK yang diajukan Saka Tatal terdaftar dalam nomor perkara 1688 PK-Pit.Sus 2024 dengan terpidana anak yang diperiksa oleh Hakim Tunggal Prim Haryadi. Maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana, ucap juru bicara Ma, Yanto dalam jumpa pers di Gedung Mahkamah Agung, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya, Ma juga telah menolak PK yang diajukan 7 terpidana yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana.
Perkara tersebut terbagi dalam 2 berkas perkara masing-masing dengan nomor perkara 198 PKPID 2024 dengan terpidana Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sedangkan berkas perkara dengan nomor 199 PKPID 2024 terdaftar nama terpidana Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman, Supriyanto, dan Jaya. Meski berbeda berkas perkara, sidang PK tersebut sama-sama diadili oleh Ketua Majelis Hakim Burhan Dahlan. Amar putusan, tolak PK para terpidana. Demikian bunyi putusan tersebut dikutip dari laman resmi MA, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Adapun dalam perkara ini 7 terpidana sebelumnya telah divonis seumur hidup dalam kasus tersebut.